وعلى آله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kehadirat Allah dipertemukan kembali dengan Zoom-nya, dipertemukan kembali dengan subuhnya tadi, dipertemukan kembali dengan kajiannya. Mudah-mudahan semua ini menambah kedekatan kepada diri. Al-Mufrodat Al-Lughawiyah. Ara'aita ay hal arafta wa alimta. Apakah engkau tahu? Sama alimta, engkau tahu, ya. Apa engkau tahu? Wa huwa istifham. Maknahu at-ta'ajjub. Maknanya ta'ajjub. Ta'ajjub bisa heran, bisa juga kagum. Kalau ada si A dalam kelas nggak masuk-masuk, B ujian lulus, kagum apa heran? Heran. Itu bahasa Arabnya juga ta'ajub. Tapi sementara si B emang rajin, emang pinter, terus nilainya bagus ujian, tuh kagum. Nah ini kita rasa-rasa. Aro'aita istifhamnya lit ta'ajub, kagum. Nah, wa taswiq kesame, taswiq menarik pendengar ila ma'rifati ma yuzkaru ba'dahu. Menarik untuk mengetahui yang disebut sesudahnya, sesudah aro'aita, yaitu allazi yukadzibu biddin. Gitu. Biddin artinya bil jaza wal hisab. Ya, din di sini artinya balasan. Tahukah kamu? Itu mah yang standar. Tapi kalau udah belajar balaghah seperti di sini disebutkan, engkau tahu, aku kagum, engkau tahu, gitu. Kan istifhamnya ditajib. Tahu apa? Orang yang mendustakan agama, yang dianggap mendustakan agama. Wal maknal am liddin, arti umum kata ad-din, wan nizam al-ilahi, sistem ilahi, lil hayat, bagi kehidupan, al-mustamil alal khudu, yang intinya adalah tunduk, lima waro al-mahsus, tunduk menerima terhadap apa yang ada di balik panca indera. Apa yang menerima yang dibalik panca indera. Yang dibalik panca indera, kata lain dari yang gaib. Tuh. Kalau kata Allah, nanti ada hisab, ada balasan, ada kiamat, ada alam barzah. Nah, din artinya tunduk. Itu memang udah sistem Tuhan. Ada dunia, ada akhirat. Ada perbuatan, ada balasan. Itu sistem namanya. Oleh karena itu, adin ketika maknanya sistem, pertanyaannya sistem apa? Sistem hubungan. Hubungan itu diatur. Hubungan cuma ada dua,
Pertama, hubungan dengan Allah diatur dalam agama yang melahirkan kata ibadah. Yang kedua, sistem apa hubungan? Hubungan sama siapa? Hubungan kepada sesama makhluk. Sesama manusia, kepada binatang, kepada tumbuhan, kepada benda-benda. Diatur itu oleh agama dalam sebuah sistem. Maka melahirkan namanya muamalah. Tuh din artinya sistem. Nah, ini lebih dijelaskan lagi. Sistem Tuhan terkait dengan kehidupan yang intinya adalah tunduk. Hidup ini emang isinya tunduk. Tunduk kepada sistem, kepada Allah. Lebih jelas lagi, 5 waro al-mahsus. Kepada yang gaib. Artinya tunduk, nerima. 5 waro al-mahsus. Biasaril kaun, dengan pengaruh alam semesta, adalah ala wujudillah. Di mana semuanya menunjukkan atas eksistensi Allah, keberadaan Allah, wa wahdaniyatihi, dan keesaannya. Ada sistem. Allah ciptakan manusia, dan yang menciptakan cuma Dia, yaitu Tuhan. Ciptaannya, yaitu manusia, menunjukkan keberadaannya, menunjukkan keesaannya. Apa buktinya? Buktinya manusia terdiri dari jasmani dan rohani. Manusia memiliki panca indera. Manusia memiliki naluri dan kecenderungan yang sejak zaman Nabi Adam sampai sekarang dan akan datang sampai kiamat sama. Allah ciptakan kuping untuk mendengar. Itu dari dulu, sekarang dan akan datang. Mata untuk melihat, hidung untuk menghirup udara, mulut untuk berbicara, ada lidah, sama semuanya. Kesamaan ciptaan itu menunjukkan keesaannya. Itu maksudnya, menunjukkan atas keberadaannya dan keesaannya. Wabi satir rusul, dibangkitkannya para rasul itu juga menunjukkan keesaan dan keberadaannya. Wa tasdiq bi alamil akhirah, dan membenarkan adanya alam akhirat. Yadu'ul yatim ay yadfa'uhu bi anaf an haqqihi. Yadu'u menyanyiakan. Artinya menolak, yadfa'uhu bi anaf. Anaf dengan sengit, dengan keji, dengan keras, anaf. Apanya yang ditolak? Haknya. Jadi ada hak anak yatim dalam kuasa kita, lalu kita tak berikan. Itu namanya yadu'ul yatim. Bukan badannya didorong-dorong, bukan. Apalagi sih umpamanya udah menahan haknya, lalu badannya didorong, ya. Itu namanya yadu'ul yatim. Wayazjaruhu zajran anifan. Yazjar artinya zajar. Zajar itu menggertak. Dia assalamualaikum minta makan. Sana. Itu zajar. Kama fi qaulihi ta'ala yauma yad'una ila nari jahannama da'a. Nanti itu pada hari kiamat orang-orang yang begitu, yang durhaka, apa ini? Yud'auna, ya, ila nari jahannam. Apa ini, Pak?
Yadda'una ya. Ila nari jahannama da'a. Coba dah, saya agak ragu. Yadu'una apa yuda'auna ini? Ila nari jahannama da'a. Pada hari mereka didorong badannya ke neraka jahanam. Da'a maf'ul mutlak. Jadi artinya dengan keras. Wala yahuddu artinya la yahussu nafsahu. Tidak mendorong yahussu dirinya, wa ahlahu dan keluarganya, wa ghairahum minan nas dan yang lainnya. Udah dirinya nggak didorong, udah nggak mendorong orang lain untuk memberikan perhatian terhadap fakir miskin atau anak yatim. Ala to'amil miskin, untuk memberikan makan kepada fakir miskin. Ala to'amil miskin artinya it'am. Nah, ini penting diperhatikan. Di dalam Quran, Al-Quran, Allah kadang menyebut to'amu miskin. Makanan orang miskin. Itu makanan ketika disebutnya oleh Allah dengan to'am, itu memang hak dia. Hak dia. Hak si miskin. Tapi kalau Allah menyebutnya dengan kata it'am, itu memberi makan. Itu hak kita yang kita berikan kepada fakir miskin. Itu antara to'am dan it'am. Nah, di sini to'am miskin it'am. Fawailun artinya khizyun. Khizyun kehinaan. Wa azabun, azab. Wa halakun, halak. Wailul lil musallin. Gitu kan ayatnya. Wailun artinya khizyun. Kehinaan. Hina sekali. Azab. Nanti di akhirat akan dapat azab. Mereka-mereka yang sholat. Halak, kehancuran. Sahun ghafilun. Yang lalai anis sholah. Apa itu? Yu'akhirunaha an waqtiha. Mereka mentakhir sholatnya. Yura'una fis sholah wa ghairiha. Lalu riya. Sholatnya dilakukan karena riya. Ya, bukan cuma sholat, tapi juga yang lainnya. Puasanya, sedekahnya, zakatnya. Yarawunan nasa a'malahum liyarauhum as-sana. Mereka memperlihatkan amal mereka kepada orang-orang agar mereka melihat dan memuji alaiha. Mereka memuji. Warya al-musona'ah. Riya artinya musona'ah. Musona'ah dari sona'ah. Sona'ah artinya berbuat. Maka musona'ah artinya dibuat-buat. Ya. Maka ketika riya itu namanya musona'ah. Dibuat-buat. Ya. Wa fi'lu syai' li ghairi wajhillah. Apalagi makna riya, melakukan sesuatu bukan karena mengharap ridha Allah. Yarda'in, tapi justru mengharap keridhaan, kesenangan orang-orang selain Allah. Wa yamna'unal ma'un kullu ma yusta'anu wa yuntafa'u bihi. Yamna'unal ma'un. Ma'un artinya kullu ma yusta'anu. Semua apa saja yang dimintai tolong. Paham maksudnya? Teruskan dulu. Wa yuntafa yang bermanfaat. Kal ibroh. Seperti jarum. Wal fa's.
kapak. Wal kidr, gidir, tempat masak. Wal qis'ah, piring. Jadi maun barang berharga bukan berarti yang mahal, bukan. Itu mayusta'an wa yuntafa, yang sangat dibutuhkan. Itu namanya maun. Tetangga baru pindah. Dia banyak sekali keterbatasannya. Belum punya kamar mandi. Dia harus ambil air tempat jauh. Sedikit. Perlu ember. Belum punya ember. Pinjam sama kita. Nggak boleh. Ember pada sisi itu, pada kondisi itu masuk kategori maun. Mau mandi udah ada ember, nggak ada cidukan. Pinjam, nggak boleh. Nah kalau nggak boleh, itu namanya yamnaunal maun. Tuh. Apalagi ini disebutin jarum, masya Allah dia mau jahit itu ada celananya robek, bajunya robek, kainnya robek, pengen harus dijahit nih buat sholat, nggak nutup aurat umpamanya. Mau masak nggak ada gidir, nggak ada apalah alat masak yang lain, pinjem nggak boleh, apalagi si minta. Nah, itu namanya yamnaunal ma'un. Iya, udah paham lah kita apa yang terkait dengan ma'un. Sekarang sababun nuzul. Nuzul ayat pertama. Nuzul ayat pertama. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ara'aita qala Ibnu Abbas nazalat fil As ibni Wa'il as-Sahmi. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin turun terkait dengan seseorang yang bernama Al-As putra Wa'il as-Sahmi. Waqala Sudi, ada yang baca Sudi, ada yang baca Sadi ya. Enggak apa-apa. Nazalat fil Walid ibn al-Mughirah. Sementara menurut Sadi ya atau Sudi, justru ayat pertama ini turun terkait seseorang bernama Al-Walid bin Mughirah. Walid Mughirah punya anak namanya Khalid yang dikenal sebagai Saifullah Khalid bin Walid. Tapi ini bapaknya enggak iman. Anaknya yang iman. Waqila fi Abi Jahal. Ada juga yang bilang terkait Abu Jahal. Karena wasiyan liyatim. Dulu dia Abu Jahal ini melihara, mendapat wasiat terhadap anak yatim. Faja'ahu uryanan. Maka datang dia kepadanya si anak yatim, datang kepada Abu Jahal uryanan dalam keadaan telanjang, nggak pakai baju, nggak pakai celana. Yas'aluhu min mali nafsihi. Maka kemudian si anak yatim itu minta kepada si Abu Jahal mal harta nafsihi, hartanya. Fadafa'ahu. Dia tolak. Ya, nggak diterima. Waqala Ibnu Juraih. Sementara seseorang bernama Ibnu Juraih berkata, nazalat fi Abi Sufyan. Turun surat ini terkait dengan Abu Sufyan. Wa kana yanharu fi kulli usbu' juzuran. Abu Sufyan sebagai konglomerat saat itu setiap minggu dia menyembelih onta. Fatalaba minhu yatim syai'an. Dia nyembelih onta dalam rangka pesta. Yang diundang teman-teman sejawat, teman bisnis, pejabat. Dengan harapan kalau mereka kita traktir dalam pesta ini,
ditraktir oleh Abu Sufyan, maka bisnisnya lancar. Tapi kemudian datang anak yatim. Yatim datang meminta karena belum makan. Faqara'ahu bi'asahu. Qara'a diketok. Qara'a al-qari'ah. Hari kiamat karena dia mengetok. Qara'ahu. Diketok tuh anak yatim. Bi'asahu dengan tongkatnya. Fa'anzalallahu hazihi surah. Maka turunlah surat ini. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wala yahuddu ala tu'amil miskin. Kalau diteruskan begitu. Ya. Nuzulu ayat Rabi'ah. Adapun terkait ayat keempat, sabab turunnya yang berbunyi fawailul lil musallin, akhraja Ibnul Munzir an Ibni Abbas fi qawlihi. Ibnul Munzir mengeluarkan hadis dari Ibnu Abbas terkait firman-Nya yang berbunyi fawailul lil musallin. Qala nazalat fil munafiqin. Ayat ini turun terkait orang-orang munafik. Kanu yura'unal mu'minin bi salatihim idza hadar. Emang kenapa si munafik? Dulu mereka riya di hadapan orang beriman dengan melakukan sholat. Idza hadaru. Kalau ada orang mukmin. Orang mukmin dia sholat. Kalau enggak, mah enggak. Kita juga ada Pak RT sholat. Kalau enggak. Ada si A sholat. Apalagi calon mertua rajin sholatnya. Wa yatrukunaha idza ghabu. Tetapi kalau enggak ada orang mukmin, dia tinggalkan itu sholat. Apa ghabu gaib ya. Mereka tinggalkan sholat apabila gaib, enggak ada. Wa yamna'unahu al-ariyah. Wa yamna'unahum al-ariyah. Ai asyai' al-musta'ar. Yamna'un artinya enggan. Mereka enggan. Al-ariyah sama pinjaman. Kalau ada orang minjem, dia nggak mau. Dia nggak kasih. Padahal ada. Ayyusyai' al-musta'ar. Artinya sesuatu musta'ar. Dari kata isti'ar yang dipinjam. Selesai. Berikutnya at-tafsir wal bayan. At-tafsir wal bayan. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin ay absorta ya Muhammad alladzi yukadzibu bil hisab wal jaza. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin artinya apakah engkau tahu? Absorta melihat. Ya Muhammad, orang yang selalu mendustakan hisab wal jaza. Nggak percaya sama hisab. Nggak ada hisab. Nggak ada balasan. Bukan persoalan. Nggak percaya sama hisab. Sama jaza saja maknanya. Tapi pada saat yang sama, ini mengandung makna tidak percaya dengan hari akhir. Hari akhir tidak berdiri sendiri. Diawali dengan kiamat. Kiamat diawali dengan huru hara. Terus diiringi dengan kebangkitan. Diiringi dengan mahsyar. Diiringi dengan mizan timbangan. Diiringi dengan hisab. Diiringi dengan balasan. Itu maknanya yang dikandung. Sehingga mulai dari khususnya An-Naba sampai sekarang nanti An-Nas itu memang isinya diambil kesimpulan menjadi tema sentral dakwah Nabi. Mengingatkan kepada umat bukan cuma saat itu,
tapi sekarang juga, bahwa nanti ada hisab, ada kebangkitan, ada siratal mustaqim, ada mahsyar, kayak apa keadaannya. Gitu. Kenapa kemudian kok ditarik tema sentral dakwah Nabi itu tentang kebangkitan? Dilatar belakangi oleh fenomena tingkah laku, perbuatan, kemaksiatan, kedurhakaan, keingkaran, dan kesyirikan. Puncaknya syirik. Syirik itu adalah satu sikap seolah menafikan balasan. Maka ini dia. Tuh. Yukazibu bidin, yukazibu bil hisab wal jaza. Seseorang yang memberi karena mengharap balasan, itu dianggap mendustakan agama. Agama di sini balasan, mendustakan balasan. Bagaimana logikanya? Logikanya karena setiap perbuatan, baik umpamanya, apalagi sih sama buruk, itu sudah disiapkan balasannya. Dalam konteks ini perbuatan baik, Allah udah siapkan. Aku udah siapin, ngapain minta balasan sama selainku? Itu realnya gitu ya. Au bil ma'ad. Ma'ad tempat kembali, wal jaza was sawab. Wa qauluhu ara'aita wa in kana fi surat istifham. Firmannya yang berbunyi ara'aita meskipun dalam bentuk istifham, lakinnal gharda bimislihi al-mubalaghah fi ta'ajjub. Tetapi maksudnya adalah heran. Herannya enggak sembarang heran. Heran banget. Heran Allah. Yang Allah yang heran Allah, bukan kita. Kenapa heran? Kan aku udah siapin balasan. Ngapa minta balasan? Jangan minta balasan. Gitu kurang lebih. Coba bayangkan andai kata keberagamaan semua umat yang ada. Lalu profesinya dia sebagai ojek. Oh, luar biasa. Ojek nggak mengharap balasan. Ya, dia supir. Dia pekerja PNS. Nggak mengharap balasan. Maka atas dasar tidak mengharap balasan, kerjanya sesuai profesinya adalah menolong, membantu. Kalau hanya semata-mata menolong, membantu karena Allah, itu kan namanya ikhlas. Kayak begitu Allah mengajarkan ikhlas. Jangan berharap balasan. Ya, kan luar biasa ini. Ajaran ara'aital ladzi yukadzibu. Kemudian faktanya nggak begitu. Dia mengharap balasan. Maka Allah heran. Herannya luar biasa. Mubalaghah itu luar biasa. Dikemukakan lewat istifham. Istifhamnya litajub namanya. Wa hadza misalun akhar liqaunil insan fi khusrin. Ini adalah contoh lain bagi manusia yang berada dalam kerugian. Dia rugi sekali. Oke, dia nganterin sewa, mengharap balasan 50.000. 50.000. Sama sekali tak terlintas karena Allah. Kan rugi. Ruginya luar biasa. Di akhirat nggak dapat apa-apa. Ya. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Nah, ini kasusnya terkait anak yatim. Itu dia yang menyia-nyiakan anak yatim, tidak memperhatikan kebutuhannya, sandangnya, pangannya, terus pendidikannya, dan lain-lainnya. Undang-Undang Dasar mengamanatkan mereka semua itu ada di bawah tanggung jawab negara. Negara jangankan
membantu mau dihapus gitu. Dan faktanya sudah dihapus. Ya, apalagi dalam dunia pendidikan. Pendidikan dasar itu tanggung jawab negara. Sekarang rakyat udah dimiskinkan, suruh bayar lagi. Belum lagi kesehatan. Ya, jangankan Allah, kita aja heran. Kok heran ya? Kekayaan alam dimiliki oleh Indonesia justru dikasih orang. Kan kalau bahasanya Rocky Gerung itu tolol, dongo. Kasih orang. Bolehlah dalam keluarga umpamanya. Negara kan itu diumpamakan dengan keluarga. Si bapak kaya, kekayaannya dipikirin buat orang lain. Anak-anaknya pada nggak makan. Heran apa enggak? Itu. Iya. Kita teruskan. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Ai huwal ladzi yadfa'ul yatim an haqqihi daf'an syadidan. Artinya, dialah yang menolak anak yatim dari haknya. Menahan boleh dengan sangat keras. Gak diberi kesempatan. Orang miskin di Indonesia luar biasa, terus bertambah. Hidup tambah susah. Kebutuhan naik. Kembali kepada ayat yang berbunyi wala yahuddu ala ta'amil miskin. Nah, ini yang tadi saya jelaskan. Bukan ala it'am, tapi to'am. Apa maknanya? Justru yang ditahan, dihambat, tak diberikan, itu adalah haknya. Hak si miskin. Bukan hak kita. Udah haknya ditahan lagi. Kan menjadi mubalaghah. Berlipat ganda itu. Wa yazjaruhu zajran anifan. Dan dia hardik ya, dengan keras. Wa yuzlimuhu haqqahu. Dia zolimi haknya. Wa la yuhsinu ilaihi. Tidak berbuat baik kepadanya. Wa qad kana Arabul jahiliyah, orang Arab jahiliyah dulu, la yurisunan nisa wasibyan. Tidak memberi waris kepada istri perempuan, bukan cuma istri. Nah, anak perempuan nggak dapat waris. Demikian juga anak kecil. Wala yahussu nafsahu, tidak mendorong dirinya, wala ahlahu, dan keluarganya, wala ghairahu, dan yang lainnya, ala it'amil miskin al-muhtaj. Untuk memberi makan fakir miskin. Tuh di sini it'am al-muhtaj, yang membutuhkan. Bukhlan, karena pelit, bilmal, dengan harta. Bahasa gitu. Udah, jangan kasih dia. Jangan kasih. Kayak apapun miskinnya, fakirnya, jangan kasih. Kama qala ta'ala, kalla bal tukrimunal yatim wala tahadduna ala tu'amil miskin. Kalla, tidak sekali-kali seperti yang engkau sangka. Bal la tukrimunal yatim. Tetapi faktanya memang mereka tidak memuliakan anak yatim. Wala tahaduna ala tu'amil miskin. Tidak saling menyuruh untuk memberi makan. Notabene itu makanan adalah hak si fakir miskin. Gitu, karena dipakai kata to'am. Itu milik dia itu. Itu. Nih surat Al-Fajr. Ail fakir alladzi la yamliku syai'an. Miskin artinya orang fakir yang tidak memiliki apa-apa. Aula yajidu kifayatah, atau tidak mendapati sesuatu yang bisa mencukupkannya. Terus orang itu sholat biasa. Fawailul lil musolli.
maka sholatnya jadi celaka. Alladzina hum an sholatihim sahun, maka kemudian sholatnya dianggap lalai. Ai fakhizun wa azabun, artinya dia akan mendapatkan kehinaan dan azab. Sebab mereka itu orang-orang munafik. Alladzi yu'adduna shalah ahyanan tazahuran, yang melakukan sholat kadang-kadang karena pengen dilihat, tazahuran. Walladzina hum ghafiluna anha, mereka-mereka yang lalai, ya. Ghairu mubalina biha, tak peduli. Ada azan berkumandang, tangan tanggung lagi sekak, tanggung satu set lagi. Itu mah rada pantas. Tapi di kampus-kampus itu subhanallah, tanggung lagi ngajar, ya, tanggung lagi rapat, seolah begitu, seolah dia berkata tanggung, ya tidak. Hatta yazhaba waktuha. Nah, tapi yang dimaksud sampai habis waktunya. Wa idza kanu ma'al mu'minin shallu ri'a. Tapi mereka munafik ketika ada bersama orang-orang mukmin, dia sholat. Sholatnya karena pengen dilihat. Sholatnya karena pengen dibilang. Oh, dia sholat. Ada nggak itu? Banyak pemimpin. Ya, dia Islam karena pengen dianggap Islam. Dia pakai kerudung, dia pakai peci, dia ke masjid, dia ke pesantren, dia sholat, apalagi sholatnya diviralkan, pinggir kali lagi sholat. Wa idza lam yakunu ma'hum lam yusallu. Tapi kalau lagi enggak mah agak sholat, ya. Sholat. Karena itu menjadi prihatin banyak orang-orang yang jilat-jilat bilang dia mah rajin sholatnya, rajin puasanya. Puasa Senin Kemisnya nggak pernah lepas. Gimana kagak dipercaya? Walam yakul fi salatihim sahun li'anna sahwa fi asna'is salah mughtafar ma'fu anhu li'annahu ghairu ikhtiyari. Walam yakul, dan Allah tak berkata fi salatihim sahun. Paham maksudnya? Ayatnya kan an. Wailul lil musallin alladzina hum an. Tuh, an. Kalau an itu beda dengan fi. Maka di sini dibilang walam yakul fi salatihim sahun. Kenapa? Li'anna sahwa fi asna'is shalah muktafar. Lupa, lalai, ingat yang lain lagi sholat, di tengah sholat, itu diampuni, dimaaf. Li'annahu ghairu ikhtiyari, ghairu ikhtiyariyin, karena itu bukan kategorinya ikhtiar. Memang benar. Kalau lalainya di luar sholat, itu ikhtiar. Tapi kalau di dalam sholat, tidak. Maka dipakainya alladzina hum an sholatihim sahun. Bukan fi sholatihim. Bukan. Wa innama qala an sholatihim. Tapi Allah bilang an sholatihim sahun. Bitakhiriha an waktiha ra'san. Kayak apa bentuknya? Mentakhirkan waktunya. Au fi'lah, au fa'alaha ma'aqillati mubalat biha. Atau dilakukan. Tetapi sedikit perhatian. Seperti diterangkan dalam firman-Nya, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Apabila melakukan sholat, sholat sih sholat, tapi malas-malas. Yuraunan nas. Tapi kalau lagi banyak orang khusyuk. Riya. Wa yajuzu ayutlaq lafzul musallin, bisa juga disebut kata musallin, wailul lil musallin ala tarikis shalah, buat mereka-mereka yang meninggalkan sholat,
binaan ala annahum, atas dasar bahwa mereka min jumlatil mukallafin bis shalah. Ya, karena mereka memang berkewajiban sholat. Apa maknanya? Fawailul lil musallin, bukan cuma orang munafik saja, tapi orang-orang yang tidak munafik. Apa sebab? Sebab mereka juga dibebani sholat. Lalu kemudian sahun, maka terkena ayat fawailul musallin alladzina hum an salatihim alladzina hum yuraun. Sementara ayat yang berbunyi alladzina hum yuraun ay inna ulaika sahin, bahwa mereka yang lalai itu dari sholat mereka humul ladzina yuraunan nas. Itulah orang-orang yang riya dalam sholatnya. In shollu, jika sholat. Au yuraunan nas bikulli ma amilu min a'malil birri. Atau riyanya bukan dalam konteks sholat saja, tapi dalam konteks apa saja, amalan apa saja meria. Ria. Itu namanya alladzina yuraunan nas. Alladzina yuraun a'malil birri. Liyusnau alaihim. Intinya ria itu ingin dapat pujian. Kalau Zamakhsyari, al-mura'at, ria, hiya mufa'alah minal iro'ah. Adalah bentuk mufa'alah dari kata iro'ah. Ro'a melihat. Aro, pengen dilihat. Pengen dilihat, maka harus diperlihatkan. Jadi memperlihatkan. Li'annal mura'i, orang yang ria, yurinnas amalah. Dia memperlihatkan amalnya. Wahum yarawnahu as-sana alaihi. Maka mereka melihat, maka akan memuji. Wal ijab, dan kagum. Rawal Imam Ahmad an Abdullah bin Amr. Imam Ahmad dari Abdullah bin Amr berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, man sami'an nas bi amalihi, sami Allahu bihi sami khalqihi. Nah, ntar nih bacanya gimana? Man sami'an nasa bi amalihi. Siapa, ini bukan sami'a ini. Jadinya man samma'a. Yang kemudian akhirnya sum'ah. Pengen didengar. Man samma'an nasa. Barang siapa yang memperdengarkan amalnya kepada orang lain, anas, sama Allahu bihi, maka Allah akan memperdengarkannya dengan amalannya itu, sami'a khalqihi, semua makhluknya, wa haqarahu, dan menghinanya, wa sagharahu, sama menghina, mengecilkan. Kecil. Apa maksudnya? Jadi ada dua yang nggak bisa dipisahkan. Yang pertama, riya. Pada saat yang sama juga sum'ah. Ya, supaya orang pada dengar. Dia orang baik. Supaya orang pada ngelihat. Dia orang baik. Kalau supaya orang ngelihat namanya riya. Supaya orang dengar namanya sum'ah. Ketika ada orang melakukan amalan baik seperti itu, pengen riya, karena sum'ah, maka hadis ini, khusus sum'ah ini, Allah memperlihatkan kepada semua makhluknya. Allah memperdengarkan
kepada semua makhluknya. Tujuannya apa? Bukan mereka untuk bangga, bukan. Tapi justru haqqarahu, menghina semuanya. Wasagharahu, sama mengecilkan. Kecil segitu aja. Nah, sekarang ria itu jadi komoditas dan program, bahkan kalau bisa target. Bahasa kerennya pencitraan. Ya tidak? Itu supaya dilihat keren, bagi-bagi, bagi-bagi apa bingkisan itu. Kayak orang lihat di shoot kan luar biasa itu. Apa kata Allah? Bukan cuma kita yang bilang jijik, tapi semua makhluk bilang tuh dalam hadisnya. Oke, wa yamna'unal ma'un ay yamna'unal ariyah wa fi'lal khair. Yamna'unal ma'un yang tadi sudah kita paham, ma'un di sini artinya enggan. Ariyah memberi pinjaman. Memberi pinjam dan melakukan kebaikan. Ya. Ma'un artinya yang berharga. Al ma'un ismun likulli ma yata'awarahun nas bainahum. Ma'un itu adalah apa saja di mana manusia satu sama lain saling meminjam. Biasa itu minjam. Dia nggak ngasih, minjam. Minjam pacul, mau ngoret, biasa. Nggak dikasih. Minjam arif. Minjem ember, minjem selang. Kagak dikasih selang. Subhanallah yamna'unal ma'un. Iya. Ini contohnya. Minad dalwi ember. Wal fa'si. Kapak. Disebut kapak. Pisau. Minjem pisau dong. Ya. Wal kudum. Sama nih kapak. Wal kidir. Wa mata'il bait. Alat rumah tangga. Wa ma la yamna'u adatan. Dan yang secara adat, secara umum, kalau ada yang minjem barang-barang itu nggak ada yang mencegah. Kagak ada yang nggak ngasih semua. Iya nih pakai nih. Tuh, pakai nih. Ini enggan. Kan itu menunjukkan mubalagh. Kalma'i. Minta air biasa itu. Al-milah. Punya garam nggak? Ini kebetulan saya belum beli garam nih. Biasa itu. Mimma yunsabu mani'ah ilal hasanah ilal khissah ya. Walau mitab'i wasu'il khuluq. Semua itu kalau tidak dikasih, artinya tuh orang nggak memberi pinjaman, itu dinisbahkan. Dinisbahkan, dihubungkan, dikategorikan. Mani'ah ilal khissah. Yaitu termasuk enggan. Ilal khissah. Kepada yang sederhana. Khissah itu yang yang seolah-olah tak berguna. Yang khissah yang rendah. Walau mitab'i, maka dikategorikan sebagai tabiat yang tercela. Wasu'il khuluq, tidak baik akhlaknya. Fahaula'il munafiqun la ahsanu ibadah rabbihim. Maka orang-orang munafik yang kayak begitu kategorinya munafik, dan orang-orang munafik tidak pernah bagus ibadahnya. Wala ahsanu ila khalqih. Ini persis banget nih, mental yang katanya ada revolusi mental ini. Wala ahsanu, dan pasti tidak baik kepada sesama, kalau ini kepada makhluknya. Ya. Adapun ada cuma sekedar pencitraan. Masya Allah ini. Semuanya ada di situ. Hatta wala bi'arati ma yantafi'u bihi. Sampai terhadap meminjamkan sesuatu yang
dibutuhkan, yuntafa yang dimanfaatkan. Wa yusta'anu bihi, dan dimintai tolong. Enggak mau dia. Kalau perlu dijegal. Ya dah? Boleh. Ma'abaqai ainihi. Padahal sesuatu yang dipinjamkan itu tak berkurang sedikit pun. Substansinya tetap pinjam ember. Emang embernya jadi berkurang. Nanti kembaliin. Pinjam gidir, pinjam pacul. Emang jadi berkurang? Enggak, itu maka abaqai ainihi. Waruju'ihi ilaihim. Dan dikembalikan kepada mereka. Wa haula liman izzakat wa anwa'il qurbat aula wa aula. Mereka yang bersifat kayak begitu bila dibanding dengan orang yang tidak mau membayar zakat atau sedekah itu lebih dahsyat aula. Oke deh, kita anggap memberi harta bentuknya zakat atau sedekah. Itu kan memang secara real hilang, nggak kembali. Kalau tadi memaun itu memberi pinjaman, pinjam kembali. Enggak mau. Enggan. Umpetin, jangan taruh di situ. Ntar orang lihat pada minjem. Pinjam pacul. Dan dari situ ntar pada minjem. Pinjam pengki. Tuh, itu lebih dahsyat. Dari orang yang nggak mau bayar zakat. Ya, Rawan Nasa'i wa ghairuhu an Abdullah bin Mas'ud qala. Imam Nasa'i meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, dia berkata, kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan adalah sedekah. Kebaikan maksudnya mulai dari niat, mulai dari kata-kata, mulai dari perbuatan. Maka dalam konteks surat ini pinjaman. Wa kunna na'uddul ma'un ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ariyatad dalwi wal qadri. Dan kami, kata Ibnu Mas'ud nih, menganggap barang berharga di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah meminjamkan ember dan gidir. Embernya pun pada saat itu bukan kayak ember sekarang. Bagus, cakep, enak. Dulu mah dari kulit. Ya, bentuknya aja nggak jelas. Iya. Selesai. Fiqhul hayat awil ahkam. Biasa. Kita buka tanya dan jawab dulu. Barangkali baik. Dari Bapak dan Ibu yang tanya, kita persilakan. Silakan Pak Haji, Teddy. Belum Pak Jamal, monggo yang lain. Kalau barang berharganya seperti ember, luar biasa. Tapi kalau saya pinjam Alphard sama Pak Edi gimana? Saya minjem jenggot. Saya pinjam Alphard sama Pak Edi. Hah? Boleh Pak Jamal, boleh. Buat ke sate Marangi boleh. Iya. Masya Allah, pinjam. Jadi kita lihat terkait dengan batasan ma'un, itu sama sekali tidak dibatasi dengan nilai. Tapi dibatasi dengan kebutuhan. Kebutuhan, bukan nilai. Ya, nilai bisa jadi dalam satu wilayah budaya satu sama lain bisa berbeda-beda. Lalu kemudian yang diberikan contoh barang berharga baik pada surat ini maupun fenomena yang ada itu yang paling sangat
sederhana yang menurut adat tidak mungkin tidak dikasih kalau dipinjam. Tidak mungkin nggak dikasih. Akhirnya ketika yang luar biasa sangat sederhana, sejatinya kalau dipinjam harus dikasih, terus nggak dikasih. Itu mubalaghahnya. Sehingga tadi kategorikan jauh lebih dahsyat ketimbang orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Tidak mau bersedekah. Itu lebih dahsyat. Yang enggan memberikan pinjaman terhadap al-ma'un, yang barang berharga. Ya emang benar juga sih. Emang benar juga. Terlalu gitu kurang lebih. Iya, wallahu a'lam bishawab. Baik. Kalau saya pinjam sama Alphardnya Pak Edi. Sekarang dalam konteks kekinian, umpamanya mobil. Itu tengah malam jam 3, si anaknya sakit harus ke dokter. Ya betul tidak? Nggak mungkin dalam kondisi ilustrasi kayak begitu yang dipinjam ember, nggak mungkin. Buat apa? Nah, itu juga nilainya sama dengan apa namanya? Dengan ember gitu. Karena yang dibutuhkan. Bawa ke rumah sakit ini, Masya Allah. Udah nggak mungkin. Nggak ada kendaraan umpamanya. Oh, bagus sekali. Apa namanya, konsep umum dalam Al-Quran. Baik, silakan Bu Hilwani. Ustaz, tadi perbedaan antara fi sholatihim dengan an sholatihim. Halo Bu, suaranya kurang clear Bu. Iya, suaranya kurang ketangkep Bu. Kecil suaranya. Kurang ke depan. Wah. Ya. Tadi perbedaan antara fi sholatihim dengan an sholatihim, Ustaz. Iya, iya. Itu. Ya. Perbedaannya fi sholatihim dengan an sholatihim, Ustaz. Udah, maksudnya Ibu mau ngasih tahu saya. Seperti apa, Ustaz? Jadi kalau fi sholatihim itu di dalam sholat. Fi sholatihim. Kalau di dalam sholat itu dimaafin. Udah sholat nih, di dalam sholat, ingat yang lain itu dimaafin. Kenapa? Karena itu bukan ikhtiar dia. Bukan ikhtiar kita. Itu luar biasa, kita baru tahu nih. Pas ketemu tafsir surat ini Al-Ma'un. Nah, Al-Quran itu tidak pakai, tapi yang dipakai an. Adanya di mana lalainya? Di luar sholat. Dan memang benar, di luar sholat yang disimbolkan dengan an itu adalah ikhtiar. Ya atau tidak? Ikhtiar. Ikhtiar artinya ntar dulu ah. Itu kan ikhtiar. Padahal sih bisa. Coba ditunda ikhtiar. Ikhtiar namanya. Nah itu yang dikategorikan dengan sahun. Luar biasa. Ya, Allah a'lam bishawab. Ya, satu lagi Ustadz. Yang Ya. wa inama qala an sholatihim sahun bi ta'khiriha an waqtiha ra'san. Ra'sannya apa Ustaz ya? Ra'san artinya mutlak. Ra'san artinya bisa tergantung konteks. Langsung. Iya. Iya. Terima kasih Ustaz. Kalau bahasa keseharian kita ra'san, pamannya lagi terima tamu. Terus dia nggak tahu tempat duduknya. Kita kasih arahan. Ra'san ilal amam. Terus ke depan. Ra'san ilal yamin. Terus ke kanan terus. Itu namanya ra'san. Iya, Iya, ada lagi. Ya, makasih Ustaz. Ya, sama-sama.
Sampai ada istilah Pak Ustadz. Pelit yang kabina-bina gitu, pelit yang banget itu sampai dibilang Yahudi kamu gitu. Begitu Oh, nggak yang dengan apapun gitu. iya. Ya karena memang dikenal watak mereka pelit. Pelit. Ya, oleh karena itu siapa saja yang berwatak seperti itu maka pantas disebut Firaun kamu. Tuh, wataknya kayak Firaun. Firaun mah nggak seberapa. Ada yang bilang iblis. Iblis itu anak buahnya sendiri dia tembak. Nah, berulang lagi sekarang. Tambo aja belum beres. Lagi leha-leha. Itu semua watak apa itu? Watak apa itu? Ya. Dan mereka yukadzibu biddin. Mendustakan balasan. Ya, seolah-olah mereka nggak bisa aman, nggak dapat balasan. Iya di dunia, itu pun selagi mereka berkuasa. Dan naluri manusia mengingkari terhadap balas. Begini saya ulangi. Mengingkari manusia, mengingkari adanya balasan yang di akhirat, itu sebenarnya bertentangan dengan nalurinya. Jangankan terhadap akhirat, terhadap dunia pun saat berkuasa, dia seolah akan mendapatkan balasan hukuman. Tetapi fenomenanya yang ada, itu luar biasa panik. Karena dia meyakini adanya balasan. Panik luar biasa. Kalau bisa, dia sampai kapanpun nggak dapat balasan, maka cari pelindung. Iya atau tidak? Itu kan cermin seberangan dengan fitrah manusia. Iya atau tidak? Akhirnya udah. Kalau kata Pak Jamal, saya mah nggak paham. Cawe-cawe lah. Itu kan mengingkari balasan. Dia pada saat yang sama nalurinya berkata, oh ya ini pasti dibalas. Itu baru di dunia. Ya. Kenapa? Yukadzibu biddin. Kemudian yukadzibu biddin dihubungkan dengan munafik. Kenapa? Karena mereka melakukan sesuatu karena riya, pengen dipuji. Akhirnya bahasa teknis politisnya sekarang itu dicitrakan, harus dicitrakan baik. Maka orang-orang sekitarnya ya satu kerangkeng lah nanti gitu kurang lebih. Akhirnya dalam satu kerangkeng nanti pada saling bantah gara-gara kamu nih. Lah siapa suruh? Gara-gara gitu kurang lebih gambarannya dalam banyak ayat Al-Qur'an diungkapkannya. Ya. Nih. Ada Bu Syarifah ada nih, Pak Jamal nih. Kita masih menunggu lagi dari kali. Ada Ibu Sinta ingin bertanya, benar? Oh no, comment. Enggak. Oh terima kasih. Baik. Anggereknya bagus, Bu Sinta. Iya, Ibu. Bu Tati ini nggak pernah ini komen nih. Bu Tati jangan ngumpet, Bu. Oh iya nih ada Bu Tati nih. Ada
Bu Opi, Bu Ika, oh, Bu Rina. Jadi Nabi bersabda, Ra'suz zunub al-kazib. Pangkal segala dosa adalah bohong. Maka dulu kita lewat surat Al-Mutaffifin, curang. Curang itu pangkalnya bohong. Awalnya dibuka dengan wailul lil mutaffifin. Alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Curang dulu dalam konteks cuma timbangan, ukuran, takaran. Tapi Al-Qur'an kan diturunkan bukan untuk situasi kondisi saat itu. Intinya curang. Kenapa curang? Karena bohong. Kebohongan itu sendiri adalah curang. Ada hak fakir miskin, cuma Allah titipkan di tangannya. Tuh, ada curang apa tidak? Ditahan. Ditahan. Itu. Dan sekarang kalau nggak bohong, nggak dapat apa-apa. Akhirnya semua kebijakan dibangun dengan kebohongan. Maka diungkap lewat sebuah ungkapan yang tinggi, sulit dibantah sesuai dengan fakta. Apa itu? Maling teriak maling. Ketika ada maling, padahal si A, dia yang maling. Dia teriak maling. Ada bohong atau tidak? Oh, semuanya itu. Apapun dalam dunia, apa saja. Apalagi si politik. Jangan 1 nolnya tambahin habis ngitung suara. Tuh bohong. 75 jadi 750. Nah, sudah mengkhawatirkan budaya bohong, akhirnya dalam konteks korupsi saja. Kalau dulu di zaman Pak Harto setelah anggaran turun, baru diatur bagaimana baginya. Sekarang baru dirancang, udah diatur. Gitu kurang lebih. Kan meningkat kualitasnya. Bukan cuma dalam konteks itu saja, dalam konteks apa saja. Baru terpilih umpamanya setahun, maka berikutnya udah ngatur tahun berikutnya. Periode berikutnya udah diatur. Allahu Akbar itu coba bayang. Maka kalau kita sebagai mukmin iman kepada Al-Qur'an, banyak berinteraksi, kurang lebih umpamanya emang dikira Allah nggak tahu. Emang dikira Allah diam. Pasti campur tangan. Ada usaha-usaha makar untuk, kalau ayatnya bunyi yuriduna ayutfi'u nurallah. Mereka akan memadamkan cahaya Allah. Cerminan simbolnya adalah Islam, mau memadamkan Islam. Mas nggak mungkin didiemin aja, nggak mungkin. Nggak mungkin. Dulu kita udah lewat surat Al-Fil. Kenapa tentara Abraha diberangus oleh burung ababilnya Allah? Karena sudah menyinggung hak Allah. Ka'bah itu hak Allah. Siapapun, Islam itu hak Allah. Siapapun yang mau mengutak-ngutik tentang Islam pasti diberangus. Tuh. Maka bunyi ayatnya alam tara kaifa fa'ala rabb. Tuh lihat tuh. Hak Allah. Pasti. Lalu menariknya dalam tafsir itu, kenapa musyrikin Mekah yang menyembah berhala tidak mempertuhankan, itu tidak dihancurkan. Tidak diberangus. Tapi yang mau menghancurkan Ka'bah itu yang diberangus.
Karena kemusyrikan, kekufuran, kedurhakaan itu bukan hak Allah. Itu hak hamba. Silakan. Silakan, itu hak kamu. Maka iman sama Islam itu adalah hak kita. Man syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Yang mau iman silahkan. Itu kan hak kita. Hak hamba. Maka dibiarkan, nggak diberangus, dihidupkan itu. Nggak seperti halnya orang yang mau menghancurkan Ka'bah. Tuh, gitu. Nah, sekarang ini usaha-usaha yang ada terkait dengan fenomena Islam yang mau dihancurkan. Ya atau tidak? Maka sampai pada titik yakin ada saatnya nanti Allah akan campur tangan. Soal campur tangannya pasti. Cuma perbedaannya antara Allah dan kita soal timing. Kita pengennya minggu depan. Lah, tunggu dulu. Tunggu dulu. Tuh, gitu. Iya. Dan itu sunnatullah. Dulu, sekarang, dan akan datang. Sunnahnya nggak berubah. Pasti. Maka Al-Quran memberikan paparan terkait dengan fenomena seperti itu. Kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Bagaimana Allah memperlakukan kaum Ad. Kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dzatil imad. Allati lam yukhlaq misluha fil bilad. Jadi gedung tinggi, bangunan kokoh, bunker yang ada luar biasa, itu enggak seberapa dibanding dengan kaum Ad dulu. Ya, kaum Ad dulu belum ada semen, emang batu dipahat. Batunya bukan sembarang batu, bukan batako. Allati lam, ya, itu pernyataan Allah, allati lam yukhlaq misluha fil bilad. Wa samudal ladzina jabu sakhra bil wad. Wa fir'auna dzil autad. Kenapa? Alladzina taghaw, togo melampaui batas. Kita ini udah melampaui batas. Udah. Itu proses sunnatullah. Taghaw bil. Fa aktsaru fihal fasad, berbuat kerusakan. Ya, kerusakannya bukan di bidang fisik saja, tapi di bidang undang-undang dirusak apa enggak? Dilabrak, diganti. Akhirnya presiden sekarang sebenarnya yang angkat jadi presiden KPU loh. SK KPU dia menang jadi presiden. Pernah dilantik sama MPR enggak? Itu baru pada sadar. Kalau dulu harus dilantik dulu. Ntar DPR kalau disalahin umpamanya, lah saya nggak ngangkat presiden. Ngangkat KPU, KPU-nya udah bubar. Coba tuh fa'aksaru fihal fasad. Apa jadinya? Fasabba alaihim rabbuka sautu azab. Tuh. Apalagi ditulis inna rabbaka labil mirsad. Allah itu meneropong, mengawasi. Terus kemana jalannya ini si hamba-hambanya? Pasti diteropong. Wallahu a'lam bishawab. Ya, Pak Jamal. Ini Ustaz pada ayat ketiga, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Iya. Jadi kan tadi kata ta'amil miskin itu kan memang menjadi haknya dia, Ustaz. Ya. Apakah ayat ini bisa dikatakan kinayah untuk seseorang yang berzakat, Ustaz? Zakat. Soalnya dalam konteks tadi ta'amil miskin itu memang haknya si miskin. Ya. Kemudian dengan bahasa lain, apakah ini juga yang dimaksud dengan bahasa lain dari perintah untuk berzakat atau bagaimana? Iya. Kalau zakat mah zakat. Tapi ada hubungannya. Ketika seseorang memberi zakat, itu dalam konteks ini jangan sama sekali beranggapan bahwa itu milik kita yang kita berikan. Bukan. Itu maksudnya.
Itu memang hak dia. Ada di kita. Berbeda dengan sedekah. Sedekah kan sunnah. Itu milik kita, terus kita kasih. Tapi kalau zakat wajib. Adapun surat Al-Maun ini memang khusus perhatian ditujukan, difokuskan kepada yatim. Yatim tidak identik dengan miskin. Walaupun yatim banyak miskin. Sebab ada yatim yang nggak miskin. Ya tak? Malah kayaan dia sama kita. Gitu kurang lebih. Nah, cuma pada umumnya secara konseptual yatim itu miskin. Gitu. Yatim itu sendiri secara harfiah artinya sendirian. Konsep rumah tangga Islam, bapak itu di luar cari nafkah. Ibu di rumah jaga anak, mendidik sampai kenal dengan Allah. Perlu biaya maka Allah, suami yang membiayakan, kasih nafkah. Suami yang cari nafkah meninggal. Kan nggak ada yang ngasih makan, nggak ada yang memberikan pendidikan, perhatian kesehatan. Seolah sendiri. Islam datang, nggak boleh. Ada hambaku yang seolah sendiri. Tuh, Nabi memberi contoh. Bukan cuma memberi contoh, memang dia sebelumnya sudah merasakan kayak apa yatim. Itu surat Ad-Duha. Maka atas dasar pengalaman spiritualnya sebagai anak yatim, dia bersikap sebagai contoh bagaimana terhadap anak yatim. Bagian dari ajarannya yang kemudian meretas ke kita. Gitu. Berarti jangan sampai dia merasa sendirian. Sesuai dengan makna harfiah yatim itu sendirian. Gitu. Udah. Di sana ayatnya wala yahuddu. Kita memang tak berkelebihan untuk langsung memberi bantuan. Kalau tak punya kelebihan secara khusus untuk membantu secara pribadi terhadap kebutuhan anak yatim, oh jangan diem aja dong. Gitu. Anjurkan. Oleh karena itu, di mana masjid, di mana lembaga pendidikan memberikan perhatian terhadap anak yatim dengan memprakarsai, mensponsori, mengumpulkan dana, kemudian pada 10 Muharram dibagikan, itu kan bagian dari Yahudu, mendorong. Oh iya, kalau kita nggak punya, kita mendorong lah. Iya, wallahu a'lam bishawab. Baik. Terima kasih Ustaz. Soalnya di sini banyak anak yatim. Pak Edi anak yatim kan, Pak? Iya betul. Bu Rois juga. Baik, Bapak dan Ibu jamaah kajian tafsir yang dirahmati. Demikianlah kajian kita pada pagi ini. Semoga ilmu yang kita dapati dapat kita amalkan dalam kehidupan ini. Kita akhiri dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Syukran, Ustaz. Terima kasih.